Karena utang kita sekarang hampir 8.000 triliun, maka Pak Anies bisa menyelesaikan itu dengan cara kasus BLBI, kasus Senturi, kasus reklamasi, kasus IKTP, kasus BPJS, itu maraton 1 tahun disidangkan. Saya menghitung itu sekitar 10.000 triliun bisa dikembalikan dari uang itu. Maka utang kita bisa kita lunasi dan kemudian bisa kembali kepada independen. Pak Anies itu sudah tahu apa yang akan saya bicarakan karena beberapa tahun yang lalu kami sama-sama di Komite Etik KPK. Dan waktu itu kami sepakat di pimpinan KPK menunjuk yang termuda dari kami untuk menjadi ketua KPK. Ketua Komite KPK. Dan yang dahsyatnya itu, saya 2 kali menjadi ketua Komite Etik KPK, tidak pernah memberikan hukuman seperti yang diusulkan oleh Pak Anies. Yaitu hukumannya terbuka, disiarkan langsung oleh media digital maupun TV. Jadi dengan begitu maka saya tahu bahwa Pak Anies tahu persoalan negara ini, yaitu soal korupsi. Untuk itu maka jalan keluar yang saya tawarkan 2. Pertama, memperbaiki pendidikan nasional. Yang kedua, reformasi birokrasi. Kenapa pendidikan nasional menjadi prioritas? Karena 1.353 yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, 86% adalah sarjana. S1, S2, S3, guru besar. Dan hasil pendataan di KPK mayoritas adalah S2. Berarti secara statistik, pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Oleh karena itu, Pak Anies sebagai mantan Menteri Pendidikan yang dipecat oleh Jokowi karena melaksanakan apa yang disebut dengan pendidikan yang itu merugikan mereka yang selama puluhan tahun menerbitkan buku-buku teks, maka kemudian Pak Anies dipecat oleh Jokowi. Alhamdulillah. Jadi itu adalah satu musibah yang mendatangkan hikmah. Reformasi birokrasi itu dimulai dengan pertama rekrutmen ASN, PNS mengikuti pola yang diterapkan oleh KPK, yaitu yang berintegritas dan profesional. Yang kedua, remunerasi yang mensejahterakan. Jadi remunerasi bukan kuantitatif 25 juta, 50 juta, tidak. Tapi mensejahterakan. Katakanlah misalnya 10 juta pegawai gaji PNS, maka dibayar mungkin cuma 5 juta atau 7,5. Sisa itu dikonversi. Dikonversi kemana? Pertama, pendidikan anak-anaknya dari SD sampai universitas gratis. Kemudian masuk rumah sakit, pengobatan gratis, tidak ada BPJS. Karena dari 25% atau 30% dari gajinya itu sudah dikonversikan kepada pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, fungsionalisasi IT. Kelebihan KPK itu adalah dia punya hak untuk menyadap. Tapi hari ini Jokowi mengintervensi amandemen undang-undang KPK sehingga kemudian penyadapan itu harus dengan izin Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden, maka tidak logis Dewan Pengawas memerintahkan penyidik KPK untuk menyadap Jokowi atau stafnya. Itu tidak logis. Karena itu maka IT difungsionalisasikan seperti yang pernah ada. Terakhir, bagaimana mengolah, memproduk sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang itu luar biasa. Kita pantai terpanjang nomor 2 di dunia, sesudah Kanada, dan hutan kita luar biasa, tapi kita masih import garam, kita masih import buah-buah dan seterusnya. Karena itu saya sudah keliling seluruh Indonesia, tidak ada satu daerah yang tidak punya sesuatu, bergantung pada eksekutif, Pemda dengan legislatif mengeksplorasi potensi yang ada. Penutup, karena utang kita sekarang hampir 8.000 triliun, maka Pak Anies bisa menyelesaikan itu dengan cara kasus BLBI, kasus Senturi, kasus reklamasi, kasus IKTP, kasus BPJS, itu maraton 1 tahun disidangkan. Saya menghitung itu sekitar 10.000 triliun bisa dikembalikan dari uang itu. Maka utang kita bisa kita lunasi dan kemudian bisa kembali kepada independen. Itulah barangkali
akan bisa membantu Mas Anies dan masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.